Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan apa, merupakan kuliah kedua ya dari SK 5010 maaf 5010 yaitu visualisasi sains. Ya kemarin kita pertemuan pertama kita buka dengan adanya pretest atau quiz ya untuk saya ingin apa namanya memperoleh gambaran bagaimana prior knowledge dari rekan-rekan semua selama ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara komputasi, simulasi, visualisasi, dan animasi. Nah, di sini kita juga tidak akan berlama-lama. Nah, sebelum kuliah ini seharusnya sudah ada quiz di EduNext ya yang sudah rekan-rekan kerjakan sampai jam 11 tadi, dan setelah ini akan ada lagi. Jadi ada pretest dan posttest untuk melihat apakah rekan-rekan dapat memperoleh sesuatu dengan mengikuti perkuliahan ini. Nah, berikutnya, sambil saya menjelaskan, tolong kalau ada pertanyaan atau komentar silakan langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Nah, di sini eh, layout daripada presentasinya atau materinya seperti ini. Ada intro, ada comparison dari keempat istilah tadi, yaitu computation, simulation, visualization, dan animation. Kemudian ada stages, jadi ada bahan bacaan yang menggambarkan bahwa keempat itu merupakan suatu tahapan ya. Kemudian ada penutup dan ada exercise. Exercise ini akan saya tampilkan pertanyaan yang rekan-rekan nanti yang sudah dihadapi dan nanti akan kembali dihadapi pada post-test. Nah, ini pertama kita masuk ke intro. Berikutnya adalah kita melihat definisi komputasi di sini, yaitu eh, mirip seperti ide lainnya atau istilah lainnya. eh, Istilah komputasi itu tidak memiliki arti yang tetap ya. Jadi pada konteks yang berbeda artinya bisa berbeda. Nah, salah satunya di sini menggambarkan bahwa komputasi itu sering dijelaskan untuk melaksanakan atau melakukan mengeksekusi algoritma dengan asumsi bahwa terdapat suatu sistem atau mekanisme yang dapat mengikuti dan melakukan langkah-langkah dari algoritma tersebut. Jadi kalau rekan-rekan bilang algoritma pemrograman dalam bahasa X, ya kita asumsikan ada komputer yang bisa mengeksekusinya dalam bahasa X, kira-kira seperti itu. Nah, simulasi dari rujukan yang saya baca ini, jadi rekan-rekan kalau cari itu bisa terdapat berbagai macam rujukan ya untuk mengenai istilah-istilah yang ada. Nah, di sini yang saya ambil adalah simulasi itu dapat dikatakan sebagai jalan ketiga dalam melakukan sains ya, karena dia eh, berada antara induksi dan deduksi. Jadi induksi yang di sini dimaksudkan adalah proses melakukan generalisasi dari hasil-hasil pengamatan ya, atau hasil-hasil empirik sehingga dapat menghasilkan suatu teori. Jadi waktu kita mengamati beberapa hal, kita kemudian mengambil kesimpulan, oh ini halnya akan umum sehingga pada saat kita menghadapi hal yang lain, hal yang terjadi akan sama gitu. Jadi kita generalisasi. Tapi bisa juga sebaliknya itu deduksi, yaitu pada saat kita punya teori yang umum, kita ingin memeriksanya pada suatu kasus observasi empirik tertentu, apakah ini tetap berlangsung atau tidak. Nah, jadi simulasi itu ada di antara itu, ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa simulasi merupakan jembatan antara realitas dan teori, ya. Jadi, terutama untuk teori yang terlalu kompleks, yang untuk diekspresikan dalam bentuk hipotesis matematika. Jadi kalau mungkin rekan-rekan masih ingat bentuk fungsi, ya. Jadi eh, secara matematik itu lebih mudah apabila kita punya fungsi sembarang itu untuk melakukan diferensiasi ketimbang melakukan integrasi. Nah, fungsi-fungsi yang mudah untuk diintegralkan kita bisa lakukan secara analitik ya, secara matematik saja. Tapi bila fungsinya sudah cukup sulit, akhirnya kita melakukan pendekatan numerik. Nah, pendekatan numerik ini merupakan menggunakan komputasi yang nanti pada saat kita terapkan pada suatu sistem merupakan bagian dari simulasi. Jadi, posisinya kira-kira di situ. Begitu dia terlalu kompleks sehingga tidak bisa diekspresikan dengan hipotesis matematik, ya, nah, masuklah yang disebut dengan simulasi.
Nah, berikutnya ada istilah visualisasi. Jadi di sini dikatakan merupakan suatu cara untuk menyampaikan ide atau informasi sehingga eh, pesan yang disampaikan bisa lebih komunikatif, yang bertujuan untuk eh, meningkatkan pemahaman yang dalam hal ini bisa dibentuk realnya adalah dalam bentuk grafik, diagram, atau bahkan image yang artistik gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa visualisasi dapat membuat pemahaman user mengenai informasi itu lebih efektif sehingga bisa meningkatkan performa kita dalam melakukan judgement dan pengambilan keputusan. Jadi salah satu manfaat visualisasi adalah pada saat kita melihat data, kita kadang-kadang bingung berdasarkan data itu kita harus mengambil langkah yang mana. Nah, dengan visualisasi akan memudahkan kita untuk bisa mengambil keputusan gitu, kira-kira demikian. Nah, tapi harus hati-hati, tidak selalu visualisasi itu bisa eh, bermanfaat atau berguna. Kadang-kadang bisa apa namanya konsentrasi kita atau atensi kita jadi menuju ke arah yang salah sehingga bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang berbahaya ya. Nah, ini tergantung bagaimana melakukan visualisasi. Nanti pada suatu pertemuan akan coba dibahas eh, ada cara-cara tertentu apabila kita punya aspek ini kita gunakan visualisasi ini, tapi apabila kita ingin menyembunyikan aspek tersebut kita menggunakan visualisasi yang lain. Nah, kemudian berikutnya ada animasi. Animasi ini didefinisikan sebagai rangkaian atau pengaturan dari image, dari citra, sedemikian rupa diatur sehingga bisa menghasilkan ilusi bahwa eh, rangkaian image itu menjadi suatu gerak ya. Nah, ini merupakan suatu bentuk media untuk menyampaikan informasi. Jadi di sini apakah realnya seperti itu kita nggak tahu. Tapi artinya kita kadang-kadang perlu sense atau indera kita karena biasa kita mengamati ada suatu intuisi atau suatu persepsi yang akan muncul apabila kita melihat sesuatu itu bergerak gitu. Mungkin rekan-rekan ada yang bisa menari atau berolahraga ya. Pada saat kita melihat rangkaian foto-foto yang statik di buku, misalnya cara bermain basket atau cara naik sepeda atau cara melakukan suatu jenis tarian itu akan sulit ya. Tapi begitu kita lihat videonya, lihat bagaimana orang melakukan gerakan itu, kita jadi bisa melihat antara satu posisi pada saat orang bisa berdiri dan kemudian lompat atau duduk, itu kita bisa melihat bagaimana prosesnya. Tapi kalau itu dipotong-potong dalam bentuk gambar yang statik, kita tidak bisa melihat. Nah, disinilah peran animasi ya. Jadi bisa memberikan informasi tambahan gitu di antara beberapa titik-titik yang statis tersebut. Nah, untuk mudahnya di sini ada hasil diskusi dengan GPT-5 bahwa komputasi itu memberikan bilangan mentah ya. Simulasi itu memberikan model bagaimana suatu memberikan suatu model eh, dari suatu realitas. Belum tentu menggambarkan realitas tersebut, tapi setidaknya suatu aspek yang kita ingin kaji itu tergambarkan dalam model bagaimana dia berevolusi terhadap waktu. Nah, kalau visualisasi itu memberikan snapshot atau foto statik dari eh, sesuatu yang kita sedang amati sehingga kita bisa melakukan penafsirannya. Nah, kemudian animasi itu menggambarkan rangkaian ya atau cerita atau sejarah dari suatu hal yang sedang kita amati sebagai fungsi waktu. Dia berubah terhadap waktu. Nah, di sini kita bisa membandingkan ya. Jadi ada beberapa aspek yang bisa dibandingkan dari keempatnya. Jadi contoh pertama kita bandingkan definisi yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Kalau komputasi itu lebih ke arah eksekusi daripada operasi matematik atau logika untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau simulasi itu memodelkan sistem atau proses untuk menirukan kelakuan dia sebenarnya, bagaimana dia berevolusi terhadap waktu dalam suatu keadaan tertentu. Nah, kalau visualisasi itu adalah gambaran data atau hasil ya yang dalam bentuk visual ya seperti chart, grafik, model tiga dimensi dan seterusnya. Nah, kalau animasi adalah
rangkaian image atau frame yang bisa menciptakan ilusi pergerakan sehingga bisa menggambarkan perubahan atau proses yang terjadi secara dinamis. Nah, berikutnya adalah tujuan. Jadi komputasi tujuannya menghitung atau menyelesaikan problem biasanya numerik atau simbolik yang rekan-rekan biasa lakukan. Narasi itu adalah untuk mempelajari, memprediksi atau menganalisis sistem, kelakuan sistem dalam suatu apa namanya syarat batas atau setting yang terkontrol. Nah, kalau visualisasi itu tujuannya adalah untuk membuat data yang kompleks lebih dapat dipahami dan lebih dapat ditafsirkan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan punya titik ya tersebar gitu dalam 3 dimensi, itu akan sulit. Nah, kemudian kita kasih warna lah atau kita kasih pembagian region dan sebagainya. Akibatnya kita bisa melihat misalnya ada perbedaan antara satu klaster dengan klaster yang lain. Nah, kemudian animasi adalah di bertujuan untuk mendemonstrasikan perubahan, progresi atau interaksi yang berbasiskan waktu ya, perubahan waktu. Nah, kemudian contoh luarannya kalau untuk komputasi ya tadi bilangan, matriks atau dataset. Sedangkan untuk simulasi, misalnya kita bisa melihat model peramalan cuaca, model apa transportasi ya, traffic ya dan sebagainya. Nah, kalau visualisasi, rekan-rekan sudah sering gunakan misalnya diagram batang, kemudian struktur molekul 3 dimensi dan sebagainya. Nah, kalau animasi kita juga sering, sering lihat misalnya film daripada orbit planet, kemudian bagaimana suatu apa namanya animasi dari fluida di dalam pipa dan sebagainya. Nah, berikutnya yang ingin kita singgung adalah mengenai elemen waktu. Nah, dalam komputasi kita tidak terdapat elemen waktu yang secara melekat atau eksak ya, tapi kita biasa ingin menghitung secara satu juga instantaneous ya. Nah, jadi pada saat rekan-rekan ingin menghitung inversi dari matrik, ingin menghitung akar persamaan dan sebagainya, itu rekan-rekan pengen dapat langsung hasilnya, tidak me- tidak memperhitungkan proses itu butuh berapa lama dan sebagainya, bagaimana proses itu dilakukan. Nah, kalau simulasi ini secara eksplisit eh, mengandung evolusi terhadap waktu atau eh, proses yang iteratif. Jadi di sini kita eh, apa namanya tertarik atau berkepentingan untuk melihat bagaimana sistem kita berevolusi gitu. Nah, kemudian visualisasi itu adalah statik ya, kecuali visualisasi yang dikombinasi dengan animasi. Nah, animasi itu adalah visualisasi yang dinamik, yang di dalamnya terdapat secara mutlak atau secara pasti itu terdapat unsur waktunya. Nah, berikutnya alat yang digunakan. Nah, di sini alat yang digunakan ini bisa bervariasi terutama untuk softwarenya. Dan untuk kalau komputasi misalnya kalkulator, bahasa pemrograman, numerical solver ya seperti lapak untuk personal linear dan sebagainya. Nah, kalau simulasi segala sesuatu yang bisa menggambarkan bagaimana dia berubah terhadap waktu dan ada iterasinya. Misalnya dalam ini adalah MATLAB, Simulink, ANSYS. Nah, kalau untuk visualisasi, bagaimana kita menggambarkan data. Matplotlib misalnya dalam Python, Tableau, ParaView itu bisa kita gunakan untuk visualisasi. Sedangkan untuk animasi, terdapat beberapa tools animasi seperti Blender, Unity, After Effects, simulation software with animation feature. Nah, kalau Blender, Unity itu seingat saya itu bisa digunakan untuk membuat film dan membuat game ya. Nah, berikutnya apabila kita lihat dari aspek pemirsanya ya, komputasi itu biasanya adalah matematikawan, rekayasa, ilmuwan komputer, dan simulasi itu adalah ilmuwan secara umum, perekayasa, dan pengambil keputusan. Kalau visualisasi itu ke data analis, periset, kemudian juga pemirsa secara umum. Jadi rekan-rekan mungkin sering lihat di koran atau di TV atau di apa tuh ada apa namanya web of metric atau ada
analitik di web. Nah, itu kita juga diperuntukkan untuk audiens yang secara umum. Nah, kalau animasi bisa digunakan oleh para edukator, desainer, media kreator, dan juga peneliti ya. Yang dalam hal ini tujuannya untuk agar komunikasinya lebih baik, gitu. Nah, berikutnya eh, terdapat stages di mana keempat tadi komputasi, simulasi, dan visualisasi dapat digambarkan sebagai suatu tahapan-tahapan ya. Jadi di sini digambarkan bahwa komputasi itu tahap pertamanya, kemudian ada simulasi, dilanjutkan dengan visualisasi, kemudian dilanjutkan dengan animasi. Jadi pada komputasi itu kita menyelesaikan persamaan, menghasilkan bilangan. Pada simulasi itu modelnya berevolusi sebagai fungsi waktu sehingga menghasilkan dataset. Nah, di visualisasi itu data tadi ditransform sehingga bentuknya visual. Nah, pada animasi itu data-data pada setiap time frame itu kita gabungkan sehingga bisa menggambarkan perubahannya gitu secara halus terhadap fungsi waktu. Nah, di sini misalnya contoh eh, problemnya mungkin tidak umum untuk rekan-rekan, tapi ini yang kebetulan saya dapat temukan ya. Jadi misalnya untuk fluida, untuk komputasi itu kita menyelesaikan persamaan Navier-Stokes yang terdiri daripada persamaan kontinuitas dan persamaan momentum. Kedua persamaan ini dipecahkan secara numerik. Nah, keluarannya adalah sejumlah besar bilangan yang menggambarkan eh, kecepatan laju, kecepatan laju aliran udara, tekanan, temperatur pada setiap poin diskrit dalam waktu dan sebagai fungsi dalam ruang dan sebagai fungsi waktu. Nah, kemudian untuk simulasi, nah kita kalau tadi itu dihitung pada suatu waktu kita hitung dapat nilainya. Nah, kemudian ini pada saat kita lihat persamaannya itu belum selesai ya. Jadi artinya begitu suatu titik dipecahkan mendapatkan nilai, dia akan mempengaruhi titik yang lain. Akibatnya kita perlu hitung lagi gitu semua titik-titik tersebut sehingga akhirnya kita dapat tercapai suatu keadaan di mana nilainya tidak lagi berubah atau keseimbangan. Nah, ini yang dilakukan oleh simulasi. Jadi dengan simulasi itu akhirnya kita bisa punya nilai-nilai yang bergantung daripada waktu. Nah, ini agak harus dibedakan antara waktu iterasi untuk mendapatkan nilai yang stabil dengan waktu fenomena fisiknya berubah sebagai fungsi waktu. Nah, sini contohnya apabila kita mengubah tekanan yang mengakibatkan flow, terus kemudian kita amati sebagai laju alirnya, akan kita lihat bahwa terdapat tren yang berbeda apabila aliran kita dalam mode laminar itu akan kita lihat hubungannya linear, tapi apabila dalam mode turbulen dia modenya akan seperti ini. Jadi semakin besar frekuensi, semakin besar tekanannya, maka laju aliran tidak semakin besar karena dia terdapat vortex ya, dia saling bertumbukan di sini, saling membentuk aliran-aliran melingkar. Nah, kemudian visualisasi, misalnya tadi setelah kita dapat tekanan di setiap saat, kita dapat temperatur di setiap tempat dan sebagainya, kita visualisasikan misalnya dalam hal ini untuk kayak pesawat, sehingga kita tahu di sini pressure-nya di mana. Nah, bila ada suatu titik di mana pressure-nya sangat besar, kita agak khawatir titik itu akan nanti jadi tempat untuk terjadinya crack atau di mana strukturnya nanti bisa rusak gitu. Nah, untuk itu biasanya kita perlu lengkapi. Nah, pada saat kita mendesain kan kita tidak tahu akibatnya kita perlu melakukan komputasi dulu, kita lakukan visualisasi, kita masukkan segala macam syarat batasnya. Nah, kemudian akhirnya kita bisa tahu, kita hitung dari angkanya mungkin nggak kelihatan. Kemudian kita plot, akhirnya kita dapat ada region-region yang tekanannya sangat besar dan ada region-region yang tekanannya kecil gitu. Ya. Jadi di sini nanti akan memberikan gambaran dan panduan bagi para prarekayasa atau engineer bagaimana merancang kekuatan mekanik dari sayap itu sehingga bisa mengimbangi sebaran tekanan yang diperolehnya. Nah, berikutnya adalah animasi. Jadi hasil dari visualisasi tadi kita rangkai berurutan sebagai fungsi waktu, kita kemudian kita buat semacam filmnya sehingga akhirnya kita bisa dapatkan apa pola yang bergeraknya gitu ya. Ini saya nggak tahu. Nah, ini contohnya bagaimana eh, apa namanya eddy itu terjadi ya. Jadi turbulence eddy terbentuk yang kita lihat bisa fluktuasi di sini akan mengakibatkan
alirannya seperti di sana gitu. Jadi terjadi perubahan tekanan dan juga perubahan vektor kecepatan. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk kuliah kedua ini kita sudah menyampaikan mengenai penjelasan singkat mengenai komputasi, simulasi, visualisasi, dan animasi. Kemudian juga terdapat perbandingan di antara mereka yang disertai dengan contoh-contohnya. Ya. Jadi sampai di sini dari rekan-rekan apakah ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, syukur. Saya ingin bertanya, Pak, apakah nanti kan tadi sudah dijelaskan tentang tools yang bisa digunakan. Nanti di sini kita akan diajarin untuk tools itu atau ada tools yang memang kita fokus untuk mata kuliah ini, Pak? Sekian. Ya, terima kasih, syukur. Kalau selama ini biasa visualisasinya kita menggunakan hanya Python, Matplotlib ya. Tapi nanti kalau dalam perkembangannya kita bisa mendapatkan tools. Jadi apa namanya fokus utama di perkuliahan ini adalah memberikan gambaran visualisasi dalam sains. Jadi tidak diharapkan jadi ahli di suatu tools. Tapi kalau nanti rekan-rekan sepakat kita ingin explore suatu tools, bisa aja kita pilih gitu toolsnya. Nah, kemudian salah satu lagi dari capaian dari mata kuliah ini adalah rekan-rekan bisa menuliskan publikasi ya, draft setidaknya. Jadi di situ tidak diharapkan rekan-rekan terlalu menekuni suatu tools sehingga nanti hasilnya tidak diperoleh, tidak bisa kita publikasi gitu. Jadi lebih ke arah kita tidak apa-apa menggunakan berbagai tools tapi tidak terlalu mendalam, tapi ada hasilnya gitu. Nah, di sini nanti rekan-rekan diharapkan di akhirnya itu kita ada semacam RBL yang hasilnya adalah draft artikel di mana rekan-rekan bisa memilih topik yang apabila selama ini penyampaiannya menggunakan cara yang biasa, misalnya menggunakan tabel atau menggunakan grafik sederhana itu hasilnya tidak terlihat. Jadi apa namanya pemahaman kita kurang sehingga akhirnya kita tidak bisa menentukan hal ini sebenarnya termasuk misalnya baik atau enggak atau misalnya kurang efisien atau efektif dan sebagainya. Nah, compose cara lain sehingga data yang sama itu bisa lebih diinterpretasikan. Nah, kira-kira targetnya seperti itu. Jadi bukan menyelesaikan suatu permasalahan, tapi mengusulkan pendekatan penyampaian datanya secara visual yang lebih baik daripada yang selama ini dilakukan orang untuk suatu jenis data tertentu. Kira-kira demikian. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, dari yang lain ada? Mungkin saya mau tanya, Bang. Nah, Silakan, ini kan, Nova. ada beberapa tools ya, yang dari saya lihat dari visualisasinya itu. Nah, Hmm. untuk LBL ini nanti kita dipraktekkan. Kalau tools ini bakal dipraktekkan yang ke LBL-nya nanti. Datanya ini nanti bakal di eh, data yang dipilih tersesuai dengan kemampuan dari tools itu ya. Tidak, kalau misalnya pakai Python ya, selain Python atau tabel tabel gitu, Pak. Hmm. Nanti kalau bisa diujikan dalam EBL ini, Pak. Iya, jadi jangan Melvan cari data yang di luar kemampuan si alat. Jadi, nah ini juga rekan-rekan ini kan hanya kuliah ya, 4 SKS ya. Jadi jangan pilih problem yang terlalu sulit. Ini bukan tesis ya. Jadi mungkin rekan-rekan saking semangatnya milih data yang complicated atau banyak sekali sehingga tidak bisa diolah gitu. Jadi tujuan utama kuliahnya adalah ingin membekali rekan-rekan dengan suatu teknik visualisasi gitu kira-kira demikian. Ya. Jadi disesuaikan aja kompleksitas datanya, jumlah datanya dan sebagainya. Oh, oke, Pak. Jadi pakaian datanya data yang sederhana dan bisa terlihat lebih jelas gitu, Pak. Betul, Jangan. betul. Datanya jangan terlalu rumit ya. Oke, Pak. Mungkin cukup sekian, Pak, pertanyaan saya. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi?
Nah, kalau tidak ada kita eh, dari yang tadi pagi sudah mengerjakan semua atau belum ya? Bentar, saya. Ada aku sih ada cuma bisa mengerjakan sih. Tapi kalau ikut Zoom tadi pas saat join Zoom sih mungkin ada beberapa yang nggak bisa join karena mungkin belum dapat sinyal karena beda prodi sih, Pak. Iya, ini eh, harusnya ketemu malah kita malah daring ini ya. Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke. Wah, ini kalau dari nilainya sebenarnya rekan-rekan sudah mengerti ini. Ya sudah, sip lah, alhamdulillah. Ya jadi eh, nanti di ujian yang keduanya moga-moga nilainya naik ya. Sebagian besar sudah maksimal, jangan turun ya. Ya diingat-ingat ya. Pak, izin bertanya, Pak. Eh, Ya, ya eh, silakan. ya. Tadi kan terkait ini mata kuliah ini kita akan visualisasi dari sebuah data kan ya, Pak. Berarti Betul. untuk digunakan untuk RWL. Nah, berarti untuk pertemuan selanjutnya apakah kita udah harus menyiapkan datanya, Pak, atau bagaimana? Kira-kira. Sambil jalan disiapkan aja. Saya ada beberapa yang mau disampaikan, tapi datanya disiapkan dulu gitu. Terus Oh, nanti oke. bisa didiskusikan apakah data ini apa namanya visible nggak gitu untuk dikerjakan gitu ya. Hmm, baik, Pak. Ini Awang ada di tempat. Awang kan di Edunex ada notifikasi, kamu nggak dapet? Eh, Edunex saya tidak ada notifikasinya, Pak. Mungkin Edunex yang dimaksud Bapak aplikasinya atau webnya ya, Pak? Web di web. Oh, di web. Tidak ada sih, Pak. Jadi kita emang ada problem tuh Edunex kita tuh sering nggak jelas tuh Wang. Jadi saya mau gimana? Itu yang jadi problem dari saya dulu pakai Edunex itu maka saya sering punya backup di GitHub. Nah yang kedua ini kamu udah buka Edunex kamu kan ada introduction ada dua tes kan ya? Iya, Pak. Nah itu kelihatan nggak? Terlihat. Yang siang harusnya kan kamu bisa masuk ya. Yang siang nanti jam 1 mulainya ya. Oh, sebentar. Yang pagi udah selesai. Kamu nggak ngisi nih saya lihat. Karena kamu Iya, nggak tahu, nggak ternotifikasi. Yaitu rekan-rekan saya udah beberapa kali menyampaikan ke pengembangnya dan juga ke direktoratnya. Itu masih, jadi Edunex itu adalah buatan kita sendiri. Jadi kita masih berevolusi untuk apa namanya mengembangkannya gitu. Jadi ya, rekan-rekan mohon dapat memahami gitu lah ya. iya. Ini yang siang, iya, Pak. Nanti saya bisa masuk. Oke. Nah, berikutnya adalah eh, saya ada rencana hari Seninnya itu jadi akan tugas saja ya, seperti kuis gitu ya. Jadi rekan-rekan tidak perlu hadir karena cukup sore ya. Nah, jadi kita kuliah offline-nya hanya akan hari Selasa gitu ya. Hanya Selasa, nanti tugasnya, jadi saya harapkan Senin itu saya berikan tugas, rekan-rekan bisa kerjakan, nah kemudian Selasanya bisa kita bahas. Kalau nggak tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, sekarang definisi kuliah S2 itu sama dengan S1 ya. Jadi satu SKS itu adalah 1 jam di kelas, 1 jam tugas terstruktur, 1 jam kerja mandiri. Nah, jadi mungkin untuk kerja mandirinya saya akan berikan bahan bacaan gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan cukup reporting di GitHub, saya sudah baca gitu, kira-kira demikian. Jadi karena nanti akan dievaluasi, ya, akan dilihat apakah proses pembelajarannya berlangsung seperti SKS-nya atau enggak. Kira-kira demikian. Nah, itu dulu.
Ada yang lain? Nah, permisi Pak, Silakan berarti Irfan. eh, berarti Pak untuk hari Selasa bakal kita harus siapin datanya nggak kalau misalnya ada kesempatan waktu. Eh, belum Elvan. Jadi gini, kalian siapkan dulu datanya data apa dan kenapa itu perlu divisualisasikan gitu loh. Belum datanya. Jadi misalnya ada ide, saya mau visualisasikan data X karena selama ini saya baca paper ini data ini harusnya bisa disampaikan dengan cara lebih baik nggak seperti ini. Nah, kamu sampaikan dulu. Nggak harus datanya ada. Nah, berikutnya baru kalian cari datanya. Tapi kalau kalian lebih nyaman datanya didapatkan dulu, silakan aja. Jadi kalian cari dulu datanya misalnya di Kaggle, datanya udah ada, terus baru kalian cerita kenapa saya mau menyampaikan data ini dengan cara ini gitu. Kira-kira demikian. Oke, Kak, berarti belum bisa disajikan ya Pak untuk Selasa ini. Belum. Kamu udah dapet datanya? eh Ya, em, belum mulai sih, Pak. Belum mulai cari datanya, Pak. Idenya aja dulu, Melvan. Nanti kita diskusikan juga minggu depan itu apakah mau per orang atau per kelompok ya. Kalau per kelompok lebih ringan, tapi problemnya adalah kan kita kadang-kadang punya keinginan untuk menyampaikan inisiatif kita ya, ide kita. Nah, itu jadi berikutnya jadi ada trade off ya. Nanti kita diskusi aja, kalau ada rekan-rekan yang ingin sendiri silakan, ada rekan-rekan yang ingin berkelompok silakan gitu. Kemudian jumlah per kelompoknya juga kita nanti diskusikan mana yang lebih efektif gitu. Ya. Tapi setidaknya untuk minggu depan saya berharap rekan-rekan punya ide dulu datanya data apa. Datanya belum tentu harus ada gitu, tapi kira-kira tertarik untuk mensimulasikan data apa gitu, memvisualisasikan data apa gitu. Nah, kemudian karena ini visualisasi sains kuliahnya, datanya tidak perlu rekan-rekan generate ya, tidak perlu rekan-rekan hitung atau simulasikan ya. Jadi kalau bisa datanya sudah ada. Tapi kalau rekan-rekan mau melakukan perhitungan dan melakukan simulasi boleh, tapi jangan jadi poin utama karena poin utama penilaiannya adalah melakukan visualisasinya ya. Jadi bukan mengenerate datanya, itu bukan di perkuliahan ini itu. Oke, baik. Ada lagi? Oke, cukup, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Melvan. Kalau seingat saya untuk tesnya tadi pagi saya setting bisa lihat skor ya. Rekan-rekan bisa. Kita, Pak. Oke. Jadi yang udah nilainya bagus jangan turun ya untuk post testnya ya. Ya, jadi moga-moga yang tadi pagi masih ingat apa yang diisi. Baik, kalau tidak ada lagi bisa kita akhiri kuliah hari ini. Terus rekan-rekan tolong isi kehadirannya di CX ya, jangan lupa ya. Jadi walaupun rekan-rekan hadir dan mengerjakan kuis, tapi kalau tidak mengisi kehadiran di CX, nanti kehadiran tidak full gitu. Ya, nanti akan dipantau juga oleh Direktorat Pendidikan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Semoga rekan-rekan tetap sehat. Terus kemudian jaga kesehatan dan hati-hati ya dalam perjalanan. Semoga kondisi Indonesia menjadi lebih baik ya. Ya, amin. Terima Baik, kasih, saya Pak. close ya. Terima Terima Ya, kasih. kasih, baik. Pak. Pak.